Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mir'atun Nisa, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswi yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya, kali ini kita akan membahas topik pewahyuan Al-Quran. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah pertama, definisi wahyu, kedua, cara turunnya wahyu, dan ketiga, nuzulul Quran atau turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beberapa lama sebelum kedatangan malaikat Jibril, Nabi Muhammad telah mengalami perubahan kondisi rohani. Nah, ini tergambar dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan hal pertama yang dialami Nabi di awal turunnya wahyu adalah mimpi, yaitu mimpi yang baik. Ia tidak pernah bermimpi kecuali seperti terangnya siang. Kemudian ia mulai gemar menyendiri di Gua Hira untuk berdoa dan menjauhkan diri dari berhala. Nah, kita beranjak pada pembahasan pertama, yaitu definisi wahyu. Wahyu secara etimologi berarti al-isyarah as-sari'ah al-khafiyah, yaitu isyarat yang cepat dan tersembunyi. Istilah wahyu di dalam Al-Quran digunakan pula untuk selain firman Allah yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama, ilham yang bersifat fitri. Ini ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Wahyu di ayat ini yang dimaksud adalah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diberikan kepada ibu Musa agar menyusukan bayi Nabi Musa sebelum dijatuhkan ke sungai. Kedua, ilham naluriah pada binatang, seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Wahyu di ayat ini maksudnya adalah insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, di pohon, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Nah, yang ketiga, isyarat cepat dan tanda seperti dalam Quran surat Maryam ayat 11. Wahyu di ayat ini berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada kaumnya untuk bertasbih di pagi dan petang hari. Kemudian yang keempat, kata wahyu di Quran surat Al-An'am ayat 121 artinya adalah bisikan jahat. Wahyu di ayat ini berarti bisikan sesama setan untuk membantah orang yang beriman. Dan yang kelima, wahyu bisa pula berarti perintah Allah untuk malaikat sebagaimana Quran surat Al-Anfal ayat 12. Nah, di surat ini wahyu berarti perintah Allah pada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh mereka. Baik, berdasarkan ayat tersebut terdapat 3 cara Allah menurunkan wahyu pada para nabi. Kita lihat di Quran surat Asy-Syura ayat 51 bahwa wahyu itu yang pertama adalah wahyu di sini melalui ilham, baik pada saat terjaga seperti yang dialami ibu Musa maupun pada saat tidak terjaga atau mimpi yang diistilahkan dengan ar-ru'ya as-shadiqah fil manam. Nah, ini seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail putranya, seperti dalam Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 102. Ini adalah cara turunnya wahyu. Kemudian yang kedua, cara turunnya wahyu adalah dari balik tabir. Wahyu di sini disampaikan oleh Allah tanpa adanya perantara.
Nabi sebagai penerima wahyu dapat mendengar kalam Allah tetapi tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, dan ini terjadi pula pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj. Kemudian cara wahyu turun yang ketiga adalah melalui malaikat Jibril. Nah, seluruh ayat Al-Quran disampaikan dengan cara ini. Kata pertama yang disampaikan oleh Jibril adalah Iqra, bacalah. Menunjukkan bagaimana cara Al-Quran diwahyukan selanjutnya. Selama 23 tahun beliau mendengar, menerima, membaca Al-Quran, membacakannya pada kaumnya. Kemudian kaum Nabi Muhammad pun membacanya di setiap sholat dan doa. Berikutnya, malaikat datang menyampaikan wahyu itu dengan dua cara. Yang pertama, terdengar seperti suara bunyi lonceng yang sangat kuat oleh Nabi SAW. Wahyu dengan cara ini adalah yang paling berat bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki yang datang menyampaikan wahyu pada Nabi SAW. Nah, kedua cara ini juga sebagaimana ada di dalam hadis Nabi, di dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari nomor 2976. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan dalam 3 fase. Yang pertama, nuzulul Quran ke Lauh Mahfudz sebagaimana dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22, di mana pada fase ini Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Kemudian yang kedua, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini ada di dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1. Yang turunnya juga secara sekaligus. Nah, fase ini berdasar beberapa hadis pula. Dan kemudian nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang ketiga kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Baik, kesimpulan kita kali ini yang pertama adalah wahyu adalah isyarat cepat yang tersembunyi. Istilah ini digunakan untuk ilham fitri, ilham naluriah pada binatang, bisikan jahat, perintah Allah untuk malaikat. Yang kedua, cara pewahyuan adalah melalui ilham atau mimpi, atau bisa dari balik tabir, atau bisa melalui malaikat Jibril, yakni dengan dua cara, terdengar seperti suara lonceng dan menjelma seperti seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, fase nuzulul Quran. Nuzulul Quran di Lauh Mahfudz, tempat yang terjaga. Kemudian nuzulul Quran di langit dunia. Dan yang ketiga, nuzulul Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.